Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik B.1 dengan materi macam-macam perlawanan bersifat kedaerahan, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini: yang pertama, perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis. Yang kedua, perlawanan rakyat terhadap bangsa Belanda. Dan yang ketiga, penyebab gagalnya perjuangan melawan penjajah. Mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Yang pertama, perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis. Perlawanan kerajaan Ternate dan Tidore dimulai dari Sultan Hairun tahun 1565. Perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun menggempur habis-habisan benteng pertahanan Portugis, hingga kondisi bangsa Portugis semakin terdesak. Selanjutnya, perlawanan dari Sultan Ba'abullah. Kerajaan Ternate juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Dengan dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, rakyat Maluku menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Hasilnya, di tahun 1575, Portugis pergi dari Maluku dan Ternate mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Perlawanan Kerajaan Aceh dimulai dari Sultan Ali Mukhayat Shah tahun 1514 sampai tahun 1528, di mana berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1537 sampai 1568, di mana berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Raja dari Kerajaan Aceh yang terkenal paling gigih melakukan perlawanan pada Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Saat itu, Sultan Iskandar Muda bersama Sultan Ali Mukhayat Shah bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Portugis yang menguasai wilayah Kerajaan Aceh. Perlawanan Kerajaan Demak. Ada Raden Patah dan Adipati Unus tahun 1512 sampai 1513. Walaupun mengalami kegagalan, Raden Patah dan Adipati Unus berusaha menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Dilanjutkan oleh Fathahillah tahun 1527. Portugis berhasil dipukul mundur oleh pasukan Fathahillah. Kemudian, pelabuhan Sunda Kelapa diganti namanya oleh Fathahillah menjadi Jayakarta yang berarti kejayaan yang sempurna. Yang kedua, perlawanan rakyat terhadap bangsa Belanda. Perang Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda dilakukan oleh Sisingamangaraja yang ke-12 yang berlangsung selama 24 tahun. Pertempuran ini berawal dari serangan ke pusat pertahanan Belanda pada 1877 dan berakhir dengan pengepungan benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Selanjutnya ada perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Persaingan kerajaan Goa dan Talo dengan VOC tahun 1667 menjadi perang besar. Belanda melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. VOC menghasut Raja Bugis untuk melawan Sultan Hasanuddin. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyerah. Selanjutnya ada Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua merupakan bentuk perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Ambon saat itu. Rakyat Ambon dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan nama Patimura. Selain itu, juga ada pahlawan wanita Indonesia yang ikut berperang bersama Patimura, yaitu Christina Martha Tiahahu. Berikutnya ada Perang Diponegoro.
Perang ini berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830, yang menjadi salah satu perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Awal mula timbulnya perang ini adalah karena adanya campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Perang pecah pada 20 Juli tahun 1825 di Tegalrejo dengan diutusnya serdadu Belanda untuk menangkap Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda di Magelang. Perundingan tersebut hanya menjadi tipuan dan Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Manado. Selanjutnya ada Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri merupakan perlawanan yang sangat menyita biaya dan tenaga yang sangat besar bagi rakyat Sumatera Barat dan juga Belanda. Saat itu, rakyat Sumatera Barat merupakan persatuan antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat, ditambah lagi datangnya bantuan dari Aceh yang membuat Belanda kesulitan. Perang Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Belanda kemudian menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel dan menjadikan benteng Fort de Kock dan benteng Fort van der Kapellen menjadi benteng pertahanan serta dapat menang dengan menangkap Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya ada Perang Jagaraja di Bali. Perang ini berawal saat Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa mengenai hak tawan karang. Hak tawan karang sendiri merupakan setiap kapal yang kandas di perairan Bali adalah hak bagi penguasa di daerah tersebut. Belanda kemudian melakukan protes dan timbul serangan terhadap kerajaan Buleleng tahun 1846. Pada 1906, seluruh kerajaan di Bali jatuh ke tangan Belanda hingga rakyat Bali melakukan perang habis-habisan yang dikenal dengan Perang Puputan. Itulah beberapa perang atau perlawanan yang terjadi dalam melawan Belanda. Yang ketiga, penyebab gagalnya perjuangan melawan penjajah. Adapun penyebab gagalnya perjuangan melawan penjajah antara lain, yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Berikutnya, perlawanan dilakukan tidak serentak. Selanjutnya, kalah persenjataan. Berikutnya, masih tergantung pada pemimpin. Berikutnya, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Itulah penyebab mengapa perjuangan melawan penjajah mengalami kegagalan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.